Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Manajemen Pengetahuan. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis artikel jurnal Organizational Knowledge Retention and Knowledge Loss. Baik, selanjutnya di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Naila, kemudian saya sendiri Marzuki, ada Sheila, Rekanita, dan Hanif. Di slide pertama ini, kami akan membahas masalah utama yang diangkat dalam jurnal Organizational Knowledge, Retention and Knowledge Loss, karya Nejes Levelet dan Yolanda Echan. Penelitian ini membahas fenomena kehilangan pengetahuan organisasi, sebuah isu yang semakin krusial di era mobilitas tinggi dan pensiun dini. Tanpa strategi retensi dan transfer pengetahuan yang tepat, organisasi kehilangan aset intelektual yang sangat berharga. Berikut adalah beberapa permasalahan utama yang dapat diidentifikasi. Yang pertama itu ada mobilitas pakar. Karyawan ahli yang pindah ke unit atau keluar dari organisasi dapat membawa serta pengetahuan yang penting yang tidak tergantikan. Kehilangan pengetahuan tersembunyi. Pengetahuan yang tidak terdokumentasi dengan baik seperti intuisi atau pengalaman sangat sulit dibagikan dan mudah hilang. Kemudian ada masalah kurangnya mekanisme transfer pengetahuan. Banyak organisasi belum memiliki sistem atau proses untuk mengubah pengetahuan individual menjadi pengetahuan sosial yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh tim. Kemudian ada masalah retensi tidak menjamin pemanfaatan. Meskipun pengetahuan sudah disimpan, jika tidak diketahui atau tidak bisa diakses oleh karyawan lain, maka manfaatnya tetap hilang. Kemudian ada ketergantungan pada pengetahuan individu. Jika organisasi terlalu bergantung pada orang, bukan pada sistem, maka pengetahuan akan ikut pergi saat orang itu keluar. Inilah yang menjadi dasar mengapa penting bagi organisasi untuk memiliki strategi retensi pengetahuan yang sistematis dan berkelanjutan. Pada slide ini, saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian mengenai retensi dan kehilangan pengetahuan dalam organisasi. Saat ini, banyak sekali organisasi menghadapi tantangan besar, terutama ketika karyawan kunci atau pakar keluar, pensiun, atau dipindahkan ke unit lain. Pengetahuan yang mereka miliki seringkali tidak terdokumentasi dengan baik dan bersifat implisit seperti intuisi, pengalaman, atau kebiasaan kerja. Kondisi ini menciptakan risiko hilangnya pengetahuan penting yang dapat berdampak pada serius, produktivitas, efisiensi, dan daya saing organisasi. Oleh karena itu, retensi pengetahuan menjadi strategi yang sangat penting. Organisasi perlu memastikan bahwa pengetahuan tidak hanya disimpan, tapi juga dapat digunakan kembali secara efektif oleh orang lain di dalam organisasi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan apa saja latar belakang masalah atau research question yang ada di penelitian ini. Yang pertama, ada seberapa efektif mekanisme transfer pengetahuan, baik yang berbasis teknologi informasi seperti sistem manajemen pengetahuan maupun yang non-TI seperti mentoring dan job shadowing dalam mempertahankan serta menggunakan kembali jenis pengetahuan yang dimiliki oleh organisasi. Dan yang kedua, jenis pengetahuan apa yang paling memungkinkan untuk dipertahankan secara efektif dan bagaimana bentuk kehilangan pengetahuan yang tidak disengaja dapat terjadi, terutama dalam konteks mobilitas pakar. Kedua pertanyaan ini menjadi dasar dari penelitian karena menjawab permasalahan nyata yang dihadapi oleh organisasi saat berusaha mempertahankan pengetahuan penting agar tidak kehilangan begitu saja saat karyawan keluar atau berpindah posisi. Baik, selanjutnya adalah kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini. Mencakup dua hal, yaitu yang pertama knowledge retention dan yang kedua adalah knowledge loss. Untuk knowledge retention adalah proses di mana pengetahuan itu ditransfer dari pemilik kepada organisasi yang tersedia untuk digunakan kembali oleh para pencari pengetahuan. Dan knowledge retention dinyatakan berhasil apabila dapat digunakan oleh orang lain, tersimpan di satu sistem, atau terdokumentasi dalam organisasi. Dan yang kedua yaitu knowledge loss terjadi ketika dua hal. Yang pertama, kegagalan dalam menangkap pengetahuan. Hal ini terjadi ketika organisasi itu tidak berhasil mengintegrasikan pengetahuan individu ke dalam prosedur organisasi. Dan yang kedua, pengetahuan ini gagal ketika memelihara pengetahuan. Ketika pengetahuan itu sudah tersimpan tetapi tidak digunakan kembali sehingga akhirnya terlupakan. Selanjutnya adalah klasifikasi pengetahuan oleh Spender pada tahun 1996 yang dibangun berdasarkan klasifikasi dari Nonaka dan Takeuchi dan Durkheim pada tahun 1964. Yang pertama adalah conscious knowledge, di mana pengetahuan individu ini telah disadari dan dapat dikodifikasikan. Contohnya catatan pribadi, kemudian file elektronik individu, dan email.
Yang kedua adalah automatic knowledge, di mana pengetahuan ini sudah menjadi pengetahuan kebiasaan yang tidak dikodifikasikan karena dilakukan secara otomatis. Contohnya langkah kerja yang dilakukan karena sudah terbiasa dan tidak terdokumentasi. Kemudian yang ketiga adalah objectified, di mana pengetahuan ini sudah dikodifikasi atau disimpan di tingkat organisasi. Contohnya SOP, kemudian pelatihan formal, dan knowledge management system. Yang keempat adalah collective knowledge, di mana pengetahuan ini tertanam dalam budaya organisasi, kolaborasi, dan cara kerja. Contohnya diskusi informal atau budaya tim. Selanjutnya adalah knowledge transfer mechanism, ada yang berbasis IT dan non-IT. Untuk yang berbasis IT adalah mekanisme digital atau teknologi yang digunakan oleh organisasi untuk mendokumentasikan, menyimpan, berbagi, dan mentransfer pengetahuan, terutama pengetahuan eksplisit. Terdapat beberapa contohnya. Yang pertama adalah shared drive, penyimpanan bersama untuk file dan data digital antar anggota tim. Kemudian yang kedua, personal database, digunakan oleh individu untuk mengatur informasi teknis atau proyek mandiri. Kemudian wiki adalah platform kolaboratif untuk mendokumentasikan prosedur atau panduan dan konteks organisasi. Kemudian knowledge transfer mechanism yang berbasis non-IT, berfokus pada interaksi manusia secara langsung, kemudian pembelajaran secara tradisional, karena mekanisme ini sangat penting untuk pengetahuan tacit seperti kebiasaan kerja, intuisi, dan budaya organisasi. Terdapat beberapa contohnya seperti mentoring, pembimbingan dari senior ke junior dalam aktivitas kerja sehari-hari. Atau yang kedua, one-on-one discussion, di mana hal ini seperti percakapan informal antara dua individu untuk berbagi pengalaman kerja. Kemudian yang ketiga adalah job shadowing, di mana karyawan baru ini mengamati kerja dari ahli atau seniornya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan metodologi penelitian. Jadi, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, menggunakan studi kasus pada dua organisasi publik di Kanada, yaitu GovHR dan juga GovHealth. Kedua yaitu data utama dikumpulkan melalui wawancara terhadap 34 orang yang berasal dari berbagai level dan fungsi organisasi. Kemudian untuk memperkuat validitas data, peneliti juga melibatkan organisasi ketiga sebagai alat validasi eksternal terhadap temuan dan interpretasi dari dua organisasi utama. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam mengenai praktik dan tantangan manajemen pengetahuan dalam konteks sektor publik. Selanjutnya yaitu conscious knowledge. Jadi, conscious knowledge adalah pengetahuan eksplisit yang biasanya terdokumentasi dan dapat diakses, seperti email, file digital, dan juga binder fisik. Namun, masalah utama dari ketiga conscious knowledge ini adalah pengetahuan ini tidak dikonversi atau dibagikan dalam bentuk pengetahuan sosial. Artinya, meskipun informasi tersedia, tidak ada proses aktif untuk menyebarkan dalam interaksi sosial atau kolektif antar pegawai. Wawancara dari dua organisasi yaitu GovHR dan GovHealth menunjukkan bahwa pengetahuan cenderung tersimpan secara pasif dan tidak dimanfaatkan secara optimal untuk pembelajaran organisasi. Selanjutnya yaitu objectified knowledge. Jadi objectified knowledge merujuk pada pengetahuan yang telah disistematisasi dan disimpan dalam bentuk tertentu untuk digunakan bersama. Contohnya penggunaan sistem RDIMS atau Records and Document Information Management System yang secara teori bisa menjadi alat manajemen pengetahuan sosial. Namun dalam praktiknya sistem ini tidak digunakan secara maksimal. Beberapa tantangan utama adalah yang pertama yaitu akses terbatas karena sistem ini hanya bisa digunakan oleh personel tertentu atau memerlukan prosedur rumit. Kedua yaitu shared drive atau drive bersama justru menjadi tempat pembuangan data yang tidak terorganisir di mana informasi menumpuk tanpa struktur sehingga sulit ditemukan dan dimanfaatkan. Automatic knowledge atau yang disebut pengetahuan otomatis merupakan pengetahuan yang bersifat kebiasaan, intuitif, dan juga tidak disadari oleh pemiliknya. Biasanya terbentuk melalui pengalaman panjang dan sering kali tidak pernah ditulis atau dimodifikasi.
Mekanisme formal seperti dokumen dan juga database tidak cukup untuk menangkap pengetahuan otomatis. Maka diperlukan pendekatan personal seperti yang pertama adalah job shadowing yang merupakan seorang mengikuti pekerjaan ahli secara langsung, dan yang kedua adalah mentoring informal yang merupakan proses berbagi pengalaman lewat bimbingan personal. Sebagian ahli memiliki motivasi intrinsik tinggi karena nilai dan loyalitas terhadap organisasi. Namun, banyak pula yang merasa tidak dihargai karena kurangnya penghargaan, dukungan manajerial, atau insentif finansial. Ketika organisasi gagal menciptakan suasana yang mendorong transfer pengetahuan, motivasi ahli biasanya menurun drastis. Collective knowledge, kultur organisasi dan diskusi informal. Pengetahuan kolektif hidup dalam cara kerja, nilai, dan norma-norma tak tertulis di organisasi. Ia bukan memiliki individu tertentu, tapi lahir dan interaksi sehari-hari antar anggota tim. Contohnya, cara tak resmi menyelesaikan konflik, budaya komunikasi, atau pengetahuan tentang who know that. Selanjutnya untuk underutilized tools. Alat IT seperti GCpedia dan juga GVform sebenarnya telah tersedia, namun pemanfaatannya rendah karena yang pertama yaitu minim pelatihan dan sosialisasi, yang kedua tidak terintegrasi dengan budaya kerja harian, dan yang terakhir adalah dianggap rumit atau tidak relevan. Video sharing sebagai alternatif. Sebagai respon terhadap kelemahan sistem informal, beberapa organisasi merekam video wawancara dengan pegawai senior yang akan pensiun. Pendekatan ini lebih kontekstual dan juga menyampaikan nuansa yang tak tertulis. Selanjutnya usulan teoritis. Yang pertama ada P1A, yang dimana QR meningkat saat pengetahuan individu atau explicit mobile expert dikonversi menjadi pengetahuan sosial melalui mekanisme sosial. Selanjutnya adalah P1B, yang dimana QR meningkat jika pengetahuan eksplisit hanya disimpan secara pribadi dan tidak tersedia di tingkat organisasi. Selanjutnya yang ketiga adalah P2A, yang dimana QR meningkat saat pengetahuan objektif tersimpan dalam sistem yang memiliki struktur pencarian, akses, dan juga penggunaan ulang. Selanjutnya ada P2B, yang dimana QL meningkat jika sistem penyimpanan tidak disertai dengan pedoman penggunaan yang jelas. Selanjutnya ada P2C, yang dimana QL terjadi ketika pengetahuan sudah tersimpan tapi tidak bisa ditemukan, diakses, atau dimaksimalkan oleh pengguna lain. Selanjutnya ada P3A, yang dimana QL meningkat ketika organisasi tidak memberikan dukungan insentif dan juga rasa timbal balik kepada para ahli, terutama terkait pengetahuan otomatis. Selanjutnya yang ketiga ada P3B, yang dimana QR meningkat saat pengetahuan otomatis berhasil dikonversi menjadi pengetahuan sosial melalui kegiatan bersama, pelatihan internal, atau juga dokumentasi bersama. Dan yang terakhir ada P3C, yang dimana QR terjadi jika pengetahuan otomatis hanya ditransfer melalui interaksi pribadi, tapi tidak pernah menjadi bagian dari penggunaan sosial organisasi. Di sini ada gambar berikut. Diagram ini menunjukkan alur konversi pengetahuan dari individu ke sosial, yang dimana resiko knowledge loss dapat terjadi jika tidak ada mekanisme konversi. Implikasi bagi riset. Yang pertama, knowledge retention tidak sama dengan knowledge loss. Artinya peningkatan retensi pengetahuan atau KR tidak otomatis berarti berkurangnya kehilangan pengetahuan. Selama ini kita sering beranggapan bahwa jika pengetahuan sudah disimpan, maka pengetahuan itu aman dan tidak akan hilang. Namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anggapan tersebut tidak selalu benar. Faktanya, pengetahuan tetap bisa hilang walaupun sudah disimpan, khususnya jika pengetahuan tersebut tidak dibagikan atau digunakan kembali. Contohnya, seorang dosen menyimpan semua materinya di laptop pribadi. Dalam hal ini, KR memang terjadi karena pengetahuan telah disimpan. Namun, karena mahasiswa tidak dapat mengakses materi tersebut, maka KL tetap terjadi, pengetahuannya ada tapi tidak bisa dimanfaatkan, dan itu sama saja dengan hilang.
Selanjutnya, implikasi praktis. Untuk manajer atau praktisi di dunia kerja, ini adalah hal yang sangat penting dapat dilakukan agar pengetahuan tidak hilang. Yang pertama, tools dan insentif penting untuk retensi. Organisasi perlu menyediakan alat KTM yang bukan hanya menyimpan, tetapi juga mendorong konversi atau reuse pengetahuan. Insentif finansial atau non-finansial sangat diperlukan agar para ahli para ahli bersedia membagikan pengetahuan mereka sebelum pergi, misalnya pelatihan, bonus, atau waktu khusus untuk mentransfer ilmu. Yang kedua, kombinasi IT dan non-IT sangat krusial. IT, teknologi informasi, memang sangat penting, tapi tidak bisa menggantikan interaksi antar manusia. Oleh karena itu, keduanya harus dipakai bersamaan atau hybrid approach. Misalnya IT based repository, wiki, redeems, non-IT job shadowing, mentoring, dokumentasi fisik. Yang ketiga, hindari hanya menyimpan tanpa reuse. Banyak organisasi hanya fokus menyimpan file, tapi tidak memikirkan bagaimana file itu bisa dicari dan digunakan kembali. Akibatnya, meski pengetahuan sudah tersimpan, tapi tetap hilang karena tidak pernah digunakan. Mirip seperti buku perpustakaan yang tidak pernah dibaca. Dan yang terakhir, kesimpulan. Dari analisis jurnal penelitian ini menegaskan bahwa retensi pengetahuan knowledge retention atau KR saja tidaklah cukup untuk mencegah kehilangan pengetahuan knowledge loss atau KL. Pengetahuan yang hanya disimpan tanpa diubah bentuknya menjadi pengetahuan bersama dan tanpa digunakan kembali tetap berisiko tinggi untuk hilang. Oleh karena itu, proses konversi pengetahuan individu menjadi pengetahuan sosial serta pemanfaatannya secara berkelanjutan menjadi langkah penting dalam siklus manajemen pengetahuan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa KL tetap dapat terjadi meskipun KR telah dilakukan. Misalnya, ketika pengetahuan disimpan dalam file pribadi tetapi tidak diketahui atau tidak diakses oleh orang lain. Dalam hal ini, pengetahuan secara teknis ada tetapi secara fungsional hilang. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan hybrid, yaitu menggabungkan metode berbasis teknologi seperti sistem manajemen pengetahuan dengan pendekatan non-teknologi seperti mentoring dan job shadowing. Kombinasi ini terbukti lebih efektif dalam memastikan pengetahuan tidak hanya tersimpan, tetapi juga digunakan dan dilestarikan dalam organisasi. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami berharap hasil presentasi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk audiens. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, kami meminta maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.